Halo sahabat misteri, selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Di sini, kamu akan menemukan berbagai kisah menyeramkan, mulai dari cerita rakyat, pengalaman nyata, hingga cerita-cerita horor yang penuh misteri dan bikin merinding. Siapkan dirimu, karena setiap cerita akan membawamu masuk ke dunia yang tak terlihat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Selamat menonton, mendengarkan, dan selamat merasakan ketegangan. Langit di atas puncak Gunung TM perlahan berubah warna. Jingga yang hangat mulai memudar, digantikan semburat ungu gelap yang menelan cahaya sedikit demi sedikit. Angin sore berhembus dingin, menyusup ke sela-sela jaket dan menusuk hingga ke tulang. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan samar, seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Ricky berjalan paling depan, langkahnya mulai melambat. Nafasnya berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena ada perasaan aneh yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Di belakangnya, Sugi terlihat gelisah. Ia berkali-kali menoleh ke belakang, matanya menyapu jalur yang baru saja mereka lewati. "Ki," suara Sugi pelan, hampir tertelan angin. "Lu ngerasa gak sih, dari tadi kayak ada yang ngikutin?" Ricky tidak langsung menjawab. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Hutan di belakang mereka terlihat sama, pohon-pohon tinggi menjulang, rapat, gelap, terlalu gelap untuk ukuran sore hari. "Perasaan lu aja kali," sahut Bobby sambil menyeka keringat. "Dari tadi juga lu tegang terus." "Tapi serius, gue dengar suara langkah," lanjut Sugi, suaranya mulai bergetar. "Bukan langkah kita." Ratno yang sejak tadi memegang kompas tiba-tiba mengerutkan kening. "Tunggu dulu," katanya pelan. Semua berhenti. Ratno mengangkat kompasnya, menggoyangkannya sedikit, lalu menatap jarumnya yang berputar tak beraturan. "Ini gak masuk akal," gumamnya. "Apa?" tanya Ricky. Kompasnya muter terus. Gak nunjuk arah utara sama sekali. Suasana mendadak hening. Angin berhenti berhembus. Hutan seperti menahan napas. Ricky langsung mengeluarkan ponselnya, mencoba mencari sinyal. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berjalan beberapa langkah ke arah terbuka. Tetap nol. "Gak ada sinyal," katanya singkat. Bobby mulai terlihat tidak setenang sebelumnya. Ia menatap sekitar dengan lebih waspada. "Jalur tadi, kita lewat sini kan?" tanyanya, menunjuk ke arah yang samar. Ricky menoleh. Ia diam. Jalur itu terasa asing. Padahal mereka yakin, beberapa menit yang lalu mereka melewati jalan yang sama. Bahkan Ricky sempat menandai pohon dengan goresan kecil menggunakan pisau lipatnya. Dengan langkah cepat, Ricky mendekati pohon yang ia yakini sudah ditandai. Ia menyentuh batangnya. Halus. Tidak ada goresan. Tidak ada bekas apapun. "Gak mungkin," bisiknya pelan. Sugi mundur satu langkah. "Ki, jangan bilang kita," suaranya tercekat. Ratno mencoba tetap tenang, meski wajahnya mulai pucat. "Kita mungkin salah belok. Kita balik aja pelan-pelan, cari jalur tadi." Kerak! Suara ranting patah tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Semua langsung menoleh bersamaan. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun, jelas sekali itu suara langkah. Satu langkah. Berhenti. Lalu satu langkah lagi. Sugi langsung merapat ke Ricky, napasnya memburu. "Itu bukan kita," bisiknya panik. "Itu bukan kita, Ki." Bobby menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya komentar santai. Ricky menatap ke arah kegelapan itu lebih lama. Perasaannya semakin tidak enak. Seolah-olah, sesuatu sedang berdiri di sana. Mengawasi mereka. Menunggu. Tiba-tiba, kabut tipis mulai turun dari sela-sela pepohonan. Pelan, tapi pasti. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka menyempit drastis. Hutan berubah menjadi lorong putih yang sunyi dan mencekam. Dan di tengah keheningan itu, Sugi berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Ki, gue sumpah, tadi gue lihat, ada bayangan, berdiri di antara pohon." Ricky menggenggam erat tali tasnya.
sekarang dia sadar. Ini bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sesuatu yang tidak ingin mereka keluar. Perjalanan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Bagi Ricky, mendaki gunung bukan sekadar hobi, tapi sudah seperti panggilan jiwa. Ia sudah menaklukkan beberapa gunung sebelumnya, memahami jalur, membaca cuaca, hingga mengenali tanda-tanda alam. Di antara keempatnya, dialah yang paling berpengalaman, yang lain percaya penuh padanya. Di pundaknya, bukan hanya ransel yang berat, tapi juga tanggung jawab. Tenang aja, selama kita bareng, aman, begitu katanya sebelum mereka berangkat. Namun, gunung yang kali ini mereka pilih, bukan gunung biasa. Sugi berjalan di belakang, langkahnya tidak pernah benar-benar tenang. Sejak awal pendakian, ia sudah merasa ada sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Bukan karena jalurnya sulit. Bukan juga karena lelah. Tapi karena suasananya. Hutan di gunung itu terasa hidup. Namun bukan kehidupan yang menenangkan, melainkan seperti sesuatu yang diam-diam memperhatikan. Beberapa kali Sugi berhenti tanpa alasan jelas, hanya untuk menoleh ke belakang. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat. Gak tahu, kayak ada yang ngeliatin. Teman-temannya menganggap itu hanya perasaan berlebihan. Tapi jauh di dalam hatinya, Sugi tahu, ini bukan sekadar takut biasa. Berbeda dengan Sugi, Ratno justru menjadi penyeimbang. Ia tipe orang yang selalu mencari penjelasan logis di balik segala hal. Semua pasti ada sebabnya, begitu prinsipnya. Ia membawa kompas, peta jalur, bahkan mencatat beberapa titik penting sejak awal pendakian. Setiap keputusan selalu ia pertimbangkan dengan kepala dingin. Namun justru karena itu, ketika hal-hal mulai tidak masuk akal, Ratno adalah orang pertama yang paling terguncang, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Bobby, di sisi lain, adalah kebalikan dari semuanya. Santai. Terlalu santai, bahkan. Ia sering berjalan sambil bercanda, memutar musik pelan dari ponselnya, dan menjadi sumber tawa di antara mereka. Baginya, pendakian ini hanyalah petualangan seru, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Gunung Angker? Ah, cerita orang kampung aja itu, katanya sambil tertawa ringan. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Atau mungkin, belum percaya. Gunung yang mereka daki itu memang memiliki cerita tersendiri. Sebelum berangkat, mereka sempat berhenti di sebuah warung kecil di kaki gunung. Seorang bapak tua yang menjaga warung itu sempat memperingatkan mereka. Kalau nanti kalian merasa jalannya berubah, jangan dilawan, katanya pelan, sambil menatap satu persatu wajah mereka. Dan kalau ada yang menuntun, ikuti saja. Jangan banyak tanya. Ricky hanya mengangguk sopan. Ratno menganggap itu sebagai mitos lokal. Bobby bahkan sempat tersenyum tipis, menahan tawa. Hanya Sugi, yang sejak saat itu tidak bisa benar-benar merasa tenang. Konon, gunung itu bukan hanya tempat alam berdiri, tapi juga tempat mereka yang tak kasat mata hidup berdampingan. Pendaki yang tersesat tanpa sebab. Jalur yang tiba-tiba menghilang. Suara-suara aneh saat malam turun. Dan satu cerita yang paling sering dibisikkan warga sekitar. Tentang sosok penjaga tua. Seorang kakek misterius yang kadang muncul, menolong pendaki yang tersesat. Namun tak pernah ada yang tahu, apakah ia benar-benar manusia, atau sesuatu yang lain. Kini, keempat sahabat itu berjalan semakin dalam ke perut gunung. Tanpa mereka sadari, mereka tidak hanya sedang mendaki. Mereka sedang memasuki wilayah yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Dan mungkin, sejak langkah pertama mereka menginjakkan kaki di sana, mereka sudah tidak sendirian. Ricky memimpin dengan langkah pasti, sesekali melihat ke belakang memastikan ketiga temannya masih mengikuti. Jalur yang mereka lalui sebelumnya cukup jelas, tanah yang sedikit terbuka, bekas pijakan pendaki lain, serta beberapa tanda alam yang mudah dikenali. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Ricky berhenti mendadak. Ia menatap ke depan dengan kening berkerut. Sebentar, ucapnya pelan. Di hadapan mereka, jalur yang tadi terlihat jelas, kini seolah menyempit, tertutup oleh semak-semak yang sebelumnya tidak ada. Pohon-pohon terlihat lebih rapat, akar-akar menjulur ke permukaan seperti menghalangi jalan.
Perasaan tadi gak serapat ini deh, gumam Bobby, mulai ragu. Ratno langsung membuka peta, mencocokkannya dengan kondisi sekitar. Tapi semakin ia perhatikan, semakin tidak cocok. Ini aneh, harusnya kita udah nemu jalur batu besar sekarang, katanya. Mana batunya? Tanya Sugi lirih. Tidak ada. Yang ada hanya hutan, semakin dalam, semakin asing. Ricky mencoba tetap tenang. Ia berbalik, mengajak mereka untuk mundur mengikuti jalur yang tadi mereka lewati. Kita balik aja. Cari tanda yang tadi gue bikin, katanya. Beberapa puluh meter mereka berjalan mundur. Langkah mereka semakin cepat, lalu melambat, lalu berhenti. Ricky terdiam. Di depan mereka berdiri pohon yang ia yakini sebagai penanda, pohon yang sebelumnya ia gores dengan pisau kecil sebagai tanda jalur. Ia mendekat. Tangannya menyentuh batang pohon itu. Halus. Bersih. Tidak ada goresan. Tidak ada bekas apapun. Ricky menarik tangannya perlahan, matanya membesar. Gue yakin tadi gue tandain di sini, bisiknya hampir tak terdengar. Ratno ikut mendekat, memeriksa dengan seksama. Ia menggeleng pelan. Gak ada apa-apa, Ki, ini pohon biasa. Sugi mundur satu langkah, napasnya mulai tidak teratur. Jadi, tanda kita hilang semua? Tidak ada yang menjawab. Karena dalam hati mereka, semua sudah mulai mengerti. Mereka benar-benar tersesat. Keheningan mulai terasa berbeda. Bukan sekadar sunyi, tapi menekan. Tiba-tiba, krek! Suara ranting patah terdengar dari arah kanan. Semua langsung menoleh. Kosong. Namun belum sempat mereka berbicara. Krak! Kali ini dari arah kiri. Langkah. Jelas sekali itu suara langkah. Pelan, seperti seseorang berjalan mengitari mereka. Sugi langsung merapat, suaranya gemetar. Itu bukan kita kan? Bobby mencoba tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. Paling hewan, monyet atau apa gitu. Belum selesai kalimatnya, terdengar suara lain. Bisikan. Samar, sangat pelan, seperti terbawa angin. Pulang. Jangan. Ikut. Ratno langsung menegang. Kalian dengar? Tanyanya cepat. Ricky tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Ia mendengar. Mereka semua mendengar. Angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan tanpa peringatan, kabut mulai turun. Awalnya tipis, seperti uap air yang mengambang di antara pepohonan. Namun dalam hitungan detik, kabut itu menebal, menyelimuti hutan dengan cepat. Jarak pandang mereka menyusut drastis. 5 meter. 3 meter. Hingga akhirnya, hanya bayangan samar yang terlihat. Deketan. Jangan sampai kepisah, teriak Ricky, suaranya mulai tegang. Mereka saling mendekat, Ricky memperhatikan langkah kakek itu. Aneh. Sangat aneh. Jalannya pelan, namun entah kenapa mereka tidak pernah bisa menyamai posisinya. Selalu ada jarak yang sama. Seolah-olah, kakek itu tidak benar-benar berjalan seperti manusia biasa. Ratno juga mulai menyadari hal yang sama. Ia ingin bertanya, tapi teringat pesan tadi. Jangan banyak bertanya. Kabut di depan mereka perlahan terbelah, mengikuti arah langkah sang kakek. Seolah hutan itu sendiri, membuka jalan. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang dipandu oleh sesuatu yang bukan sekadar penunjuk arah. Sesuatu yang sudah mengenal tempat itu, jauh lebih lama dari siapapun. Di tengah langkah yang terus berlanjut itu, tak satu pun dari mereka menyadari satu hal penting. Sejak mereka mulai mengikuti kakek itu, bayangan yang tadi mengawasi dari balik kabut, sudah tidak lagi terlihat. Seolah, ia tidak berani mendekat. Langkah demi langkah mereka mengikuti sosok kakek itu menembus kabut. Awalnya, Ricky masih berusaha mengingat jalur. Ia mencoba mencocokkan arah dengan insting dan pengalaman yang selama ini ia miliki. Namun semakin lama ia berjalan,
semakin ia sadar bahwa jalur ini bukan jalur biasa. Terlalu lurus. Terlalu mudah. Padahal sebelumnya mereka harus melewati akar, tanjakan curam, dan semak belukar yang rapat. Tapi sekarang, tanah di bawah kaki mereka terasa lebih rata. Seolah jalur itu memang disediakan khusus untuk dilewati. "Ki," bisik Ratno pelan, berjalan di sampingnya. "Lu ngerasa gak?" "Apa?" jawab Ricky tanpa menoleh. "Harusnya, kita masih jauh dari jalur utama." Ricky tidak langsung menjawab. Karena dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Waktu terasa aneh. Mereka sudah berjalan cukup lama, atau setidaknya, terasa lama. Namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar kelelahan. Padahal sebelumnya, napas mereka terengah-engah, kaki terasa berat, dan tubuh dipenuhi rasa lelah. Sekarang, tidak. Napas mereka stabil. Langkah terasa ringan. Bahkan Sugi yang biasanya cepat capek, kini berjalan tanpa mengeluh. Sugi mulai menyadari keanehan itu. "Perasaan, tadi gue capek banget," gumamnya pelan. Bobby menimpali, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Iya, gue juga." Ratno mengerutkan kening. Ini gak normal. Namun tidak ada yang berani mengatakannya dengan suara keras. Karena semakin mereka menyadari keanehan, semakin terasa bahwa sesuatu sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di depan, kakek itu terus berjalan. Langkahnya pelan. Santai. Tidak terburu-buru. Namun, tidak pernah terdengar. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada suara daun terinjak. Tidak ada gesekan kaki dengan tanah. Hening. Padahal mereka berjalan di belakangnya, dan setiap langkah mereka jelas menimbulkan suara. Krek. Kres. Gesek. Namun langkah kakek itu, kosong. Seolah-olah, ia tidak benar-benar menyentuh tanah. Ricky memperhatikan lebih tajam. Matanya mengikuti pergerakan kaki kakek itu. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Langkah kakek itu tidak sepenuhnya menekan tanah. Seperti ada jarak tipis, sangat tipis, antara telapak kaki dan permukaan bumi. Ricky langsung mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memilih diam. Beberapa menit kemudian, Bobby mencoba mencairkan suasana. Kek, panggilnya pelan. "Masih jauh ya jalannya?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia tetap berjalan, menatap lurus ke depan. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata singkat. "Tidak." Hanya satu kata. Datar. Tanpa penjelasan. Bobby saling pandang dengan Ratno, mencoba tersenyum tipis. "Gak banyak ngomong ya," bisiknya. Ratno tidak menanggapi. Ia mencoba lagi. "Kek, jalur ini emang sering dilewatin orang?" Kali ini, kakek itu berhenti. Perlahan, ia menoleh. Tatapannya dalam. Terlalu dalam. "Tidak semua orang," jawabnya pelan. Ratno terdiam. Jawaban itu terasa seperti memiliki arti lain. Ia ingin bertanya lagi. Namun entah kenapa, tenggorokannya terasa kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan kata-katanya. Sementara itu, Sugi berjalan paling belakang. Semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan dari jalur. Bukan dari kabut. Tapi, dari kakek itu sendiri. Ia memperhatikan punggung kakek itu. Lalu langkahnya. Lalu, udara di sekitarnya. Sugi merinding. Dingin. Berbeda dari dingin hutan biasa. Ini lebih menusuk. Seolah suhu di sekitar kakek itu lebih rendah dari tempat lain. Ia menggosok lengannya, mencoba mengusir rasa itu. Namun tidak hilang. Justru semakin terasa saat ia semakin dekat. "Ki," bisiknya pelan. Ricky menoleh sedikit. "Kenapa?" Sugi ragu sejenak, lalu berkata lirih. "Lu ngerasain gak
di sekitar kakek itu dingin banget. Ricky tidak langsung menjawab. Namun matanya perlahan kembali tertuju ke sosok di depan mereka. Ia menarik napas dalam. "Jangan mikir yang aneh-aneh dulu," jawabnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Ia juga merasakannya. Perjalanan terus berlanjut. Kabut di depan mereka seperti membuka jalan, mengikuti arah langkah sang kakek. Dan di belakang mereka, kabut kembali menutup rapat, menelan jejak mereka sepenuhnya. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun yang berjalan di sana. Tanpa mereka sadari, semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka masuk ke sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika. Dan satu hal yang mulai terasa jelas, kakek yang mereka ikuti itu mungkin bukan sekadar penolong, tapi bagian dari tempat ini. Perjalanan itu terasa semakin ganjil. Tidak ada yang benar-benar tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Waktu seperti kehilangan maknanya. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan, hanya kabut yang terus menemani setiap langkah. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Udara yang tadinya dingin menusuk, kini terasa lebih hangat. Suara hutan yang sebelumnya hilang, mulai kembali terdengar. Gemerisik daun, kicau burung yang samar, dan sesuatu yang membuat mereka semua tersadar. Cahaya. Tipis, tapi nyata. Di kejauhan, di balik sela-sela pepohonan, terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu. Ricky langsung mempercepat langkahnya. Itu lampu base camp, katanya dengan suara tak percaya. Bobby menatap dengan mata membesar. Serius? Ratno menyipitkan mata, memastikan. Dan Sugi hampir menangis. Itu jalan keluar. Langkah mereka berubah menjadi lebih cepat, hampir berlari, namun tetap mengikuti irama langkah kakek di depan mereka. Aneh. Mereka tidak merasa lelah sedikit pun. Padahal jarak itu seharusnya tidak mungkin ditempuh secepat ini. Kabut perlahan menipis. Pohon-pohon mulai merenggang. Dan dalam beberapa langkah saja, mereka keluar. Benar-benar keluar. Di hadapan mereka terbentang jalur utama, tanah yang lebih lebar, bekas jejak kaki pendaki lain, bahkan terdengar suara orang berbicara dari kejauhan. Base camp. Mereka akhirnya sampai. Ricky berhenti mendadak. Napasnya tercekat. Ia menatap sekitar, memastikan ini nyata. Ini beneran, bisiknya. Bobby tertawa kecil, antara lega dan tidak percaya. Gila, kita selamat. Ratno menunduk, mengusap wajahnya pelan. Sementara Sugi hanya diam, matanya berkaca-kaca. Untuk beberapa detik, mereka semua hanya berdiri di sana, merasakan satu hal yang sama. Lega. Lega yang begitu besar, setelah melewati sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Ricky tiba-tiba teringat sesuatu. "Kakek," katanya pelan. Ketiganya langsung menoleh. Benar. Mereka belum berterima kasih. Ricky segera berbalik ke arah belakang, di mana kakek itu tadi berjalan di depan mereka. Kalimatnya terhenti. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalur yang mereka lewati, yang kini terlihat normal. Tanpa kabut. Tanpa keanehan. Tanpa sosok kakek itu. Ricky mengerutkan kening. Loh? Bobby ikut menoleh, wajahnya langsung berubah. Mana orangnya? Ratno melangkah maju beberapa langkah, melihat ke kiri dan kanan. Gak mungkin, dia kan di depan kita tadi. Sugi mulai panik. Dia gak mungkin secepat itu hilang. Mereka semua langsung berpencar pandangan, mencoba mencari. Ke arah jalur. Ke balik pohon. Ke sisi semak. Tidak ada. Tidak ada jejak. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja berjalan di sana. Seolah tidak pernah ada siapapun. Angin berhembus pelan. Namun kali ini terasa berbeda.
Normal. Terlalu normal. Justru itu yang membuat suasana menjadi aneh. Ricky berdiri terpaku. Pikirannya berputar cepat. Tadi, mereka berjalan tepat di belakangnya. Jaraknya dekat. Tidak mungkin ia pergi tanpa terlihat. Kecuali, Ricky menelan ludah. Dia bukan orang biasa, bisiknya pelan. Ratno terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Bobby mengusap tengkuknya, merinding. Jangan-jangan, dari tadi, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun semua mengerti. Sugi perlahan menoleh ke arah hutan di belakang mereka. Kabut sudah tidak ada. Jalur terlihat jelas. Namun entah kenapa, ia merasa tempat itu tetap berbeda. Lebih sunyi. Lebih dalam. Seolah menyimpan sesuatu yang tadi baru saja mereka lewati. Dan saat itulah, ia merasakan lagi. Dingin. Sekilas, seperti hembusan napas di tengkuknya. Sugi langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun bulu kuduknya berdiri. Ricky akhirnya menarik napas panjang. Udah, katanya pelan. Kita turun. Sekarang. Tidak ada yang membantah. Mereka semua tahu. Apapun yang baru saja terjadi, tidak perlu mereka cari jawabannya di tempat itu. Mungkin, yang di dalam sana, juga takut sama dia. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang membantah. Karena semakin mereka pikirkan, semakin masuk akal. Angin malam berhembus perlahan. Api kecil di depan mereka berkedip-kedip, seolah ikut mendengar percakapan itu. Ricky menarik napas panjang, lalu menatap ke arah gunung yang berdiri gelap di kejauhan. Di balik kegelapan itu, ada sesuatu yang pernah mereka lewati.